Dandadan adalah salah satu anime yang paling ditunggu-tunggu di musim gugur tahun ini. Serial ini mengusung tema paranormal yang berfokus pada alien dan yokai Jepang. Siapa sangka jika karakter terkuat di cerita Dandadan bukanlah Turbo Granny atau bahkan MC itu sendiri, yaitu Okarun. Nah, dalam video ini kita akan membahas 10 karakter dari yang terkuat hingga yang terlemah yang telah muncul dalam anime dan manga Dandadan. Di posisi pertama adalah Reiko Kashima. Ia adalah roh jahat yang tinggal di daerah terlantar kota Kamigui. Ia adalah satu-satunya yokai yang tidak boleh mendapat gangguan. Terobsesi dengan penampilan, ia mendapatkan kekuatannya dari cermin genggamnya, yang berfungsi sebagai jendela ke universe Saku yang sepenuhnya ia kuasai. Reiko Kashima menggunakan cermin sebagai portal untuk menyerang target dari jarak jauh atau menjebak mereka yang terpantul di cerminnya. Pecahan cermin juga memungkinkan Reiko Kashima merasuki seseorang yang menyimpannya. Kekuatan terbesarnya adalah menangkap seluruh kekuatan Kur di dimensi Sakunya, yang akhirnya membuatnya menyelamatkan bumi dari invasi alien. Di urutan kedua adalah Turbo Granny. Ia adalah yokai yang menjadi awal dari petualangan Okarun. Turbo Granny terkenal dengan kecepatan super. Meskipun ia menghabiskan sebagian besar seri sebagai maskot kucing keberuntungan tanpa kekuatan setelah Okarun mengambil alih kekuatannya. Turbo Granny di masa jayanya adalah salah satu roh terkuat di seluruh seri Dandadan. Selain mampu mencapai dan mempertahankan kecepatan 100 km per jam, Turbo Granny dapat mengutuk siapapun yang gagal melarikan diri darinya dengan merasuki tubuh mereka. Kutukan tersebut dapat dengan mudah menyebar ke target lain hanya dengan kontak mata. Di posisi ketiga adalah Saint Germain. Ia adalah sosok yang misterius dalam serial Dandadan yang menjadi sekutu pasukan alien Kur. Motif dan kekuatan sebenarnya masih belum terungkap. Namun, ia tampak sebagai salah satu makhluk terkuat dalam cerita. Saint Germain memiliki kemampuan untuk mencuri kekuatan dari yokai yang mengaku kalah padanya. Kemampuan yang diperoleh dapat dimasukkan ke pedangnya melalui botol kecil untuk digunakan sesuai keinginannya. Ia adalah orang yang memberikan kekuatan kepada Kouki Yukishiro, serta satu-satunya karakter yang menyebut fenomena utama Dandadan. Maka dari itu, Saint Germain menjadi karakter yang masih penuh misteri. Di posisi keempat adalah Kur atau unit penyerang alien. Mereka adalah ras globalis antariksa yang menaklukkan planet di jagat raya dan telah menghancurkan planet asal Famola. Berbeda dengan karakter kuat lainnya, unit Mutakhir Kur memiliki keunggulan jumlah dengan 10 anggotanya, yang membuat Momo Ayase dan teman-temannya babak belur. Mereka membentuk pasukan alien terkuat Dandadan dengan pemimpin unit dan Hastur Kur yang sangat tangguh. Pakaian tempur Kur memungkinkannya untuk mengukir dan memanipulasi ruang, menjadikannya hampir tak terhentikan dalam penaklukan antar galaksi sebelum tiba di bumi. Meskipun pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Momo Ayase dan teman-temannya dengan pertarungan yang sangat sengit. Di posisi kelima ada Evil Eye. Ia adalah yokai menakutkan yang berasal dari roh anak kecil yang dikorbankan untuk persembahan Tsuchinoko
atau cacing raksasa, yang membuatnya menjadi dendam terhadap manusia. Evil Eye memiliki kutukan yang mengarah pada bunuh diri bagi korbannya. Setelah merasuki jijik dan memanfaatkan energi spiritualnya, yokai ini berubah menjadi kekuatan ofensif yang sangat menakutkan. Evil Eye memiliki kemampuan untuk memadatkan energi dari dendam korban lain, yang juga menjadi persembahan, yang bisa dia ubah menjadi bola sepak untuk menyerang, atau dinding penghalang untuk memantulkan serangannya yang sangat kuat. Evil Eye tidak segan-segan dalam pertempuran, menjadikannya musuh yang sangat berbahaya jika harus dihadapi secara langsung. Di urutan ke-6 adalah Seiko Ayase. Ia memiliki kekuatan spiritual yang nyata dan tangguh. Sebagai ahli supranatural berpengalaman yang terkenal dalam dunia paranormal, Seiko memiliki pengetahuan mendalam tentang yokai dan tetap tenang menghadapi lawan yang menakutkan. Seiko tidak memiliki kemampuan yokai atau telekinesis seperti cucunya, tetapi ia bisa meminjam kekuatan dewa lokal untuk mengusir yokai dan melawan roh jahat. Namun kekuatannya terbatas hanya pada kota Kamikoshi, yang membuatnya sulit membantu orang lain dalam misi jauh. Seiko juga memiliki sekutu supranatural di seluruh Jepang yang dapat membantunya dalam pengusiran yokai dan roh jahat yang sedang mengutuk korbannya. Di posisi ke-7 adalah sang MC kita Ken Takakura atau Okarun. Di awal seri, Ken Takakura tampak kurang kuat sebagai karakter utama. Setelah dikutuk oleh Turbo Granny, Okarun mendapatkan kekuatan namun tidak bisa memaksimalkannya. Namun berkat latihan intens dan pengalaman bertempur, Okarun hampir menguasai transformasi yokai Turbo Granny. Okarun berhasil mengatasi batasan penggunaan All Out yang membuatnya mencapai kecepatan maksimal Turbo Granny. Meskipun di manga terbarunya ia kehilangan kemampuan transformasinya setelah kesepakatan dengan Turbo Granny terpenuhi. Dan berkat pelatihan supernaturalnya, membuatnya jauh lebih kuat dan bugar daripada ia yang rapuh di masa lalu. Di posisi ke-8 adalah Umbrella Boy. Yokai ini dulunya adalah seorang manusia bernama Futazuma, yang tidak lain adalah adik laki-laki dari Unji Zuma. Setelah meninggal tragis, Futa mengikatkan dirinya pada Unji Zuma dan memberinya kekuatan yokai. Unji mendapatkan peningkatan kekuatan dan kecepatan, serta kemampuan untuk memunculkan dua payung yang menghasilkan serangan gelombang kejut. Kekuatan penuh Umbrella Boy yang diaktifkan oleh Fairy Tail Card sangat mengesankan. Dia tidak hanya bisa menggunakan gelombang kejut payungnya sebanyak 2 kali, tetapi juga mampu bertarung di udara. Namun, transformasi ini membawa risiko besar bagi Unji, karena bisa membahayakan tubuhnya. Yang ke-9 adalah Kinta Sakata. Ia adalah teman sekelas Okarun yang terkesan dangkal dan arogan. Awalnya, ia menciptakan kesan yang kurang menyenangkan dan tidak banyak membantu dalam pertempuran. Namun, obsesi Kinta terhadap robot mecha ternyata menjadi aset berharga saat para protagonis menemukan nanoskin, material alien yang mampu berubah bentuk menjadi apapun yang dibayangkan penggunanya. Ia dapat dengan mudah memvisualisasikan senjata idealnya. Hal ini menjadikannya pengguna nanoskin paling mahir di seluruh seri. Great Kinta Bodhisattva, Zeta version milik Kinta adalah robot mecha kolosal yang mampu bertarung seimbang dengan exosuit terkuat milik Kur. Yang terakhir adalah Yokai Fairy Tail Card. Ia adalah antagonis utama dalam cerita Danmanra dan Dadan. Fairy Tail Card adalah yokai manipulatif yang menggunakan kekuatan manipulasi untuk mengatasi kelemahan fisiknya. Ketika seseorang berhadapan langsung dengannya, mereka menjadi rentan dan yokai ini akan memicu ingatan menyakitkan untuk mengendalikan tubuh korbannya. Kartu-kartu tersebut juga dapat menghilangkan indera, seperti mulut atau mata.
Namun, mengalahkan Fairy Tail Card cukup mudah dengan menghancurkan semua kartu yang terkait dengan kekuatan tertentu secara bersamaan, maka efeknya dapat dibatalkan. Nah, itulah dia 10 karakter terkuat di serial anime dan manga Dandadan yang mungkin baru kamu ketahui. Beberapa karakter ini belum muncul di season awal animenya. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info menarik seputaran anime dan manga.